Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Tom. Coach, kira-kira di calon juragan kedua pada episode kali ini, apa yang membedakan dengan calon juragan lainnya? Ini luar biasa karena Juragan Zaman Now ini bisa ketemu sebuah usaha yang merupakan pelopor ketupat kandangan. Jadi ini adalah pelopor ketupat kandangan tahun 1970-an. Tapi sekarang adanya di Palangkaraya, namanya ketupat kandangan Baban. Nah, beliau adalah cucu dari foundernya, lalu kemudian sekarang sudah generasi ketiga. Dan ini dia ketupat kandangan Ibu Heldawati. Halo, perkenalkan saya Gadis dan ibu saya, Ibu Helda. Kami dari Ketupat Kandangan Baban di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ketupat kandangan ini adalah masakan tradisional yang berasal dari kota Kandangan, Kalimantan Tengah. Makanan ini hampir 80% terbuat dari kelapa, dari kuah, daun, dan ikan yang adalah salah satu ciri khas dari Kalimantan Tengah, yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Dan ikan haruan ini dimasak dengan cara diasap, dan diasap oleh tempurung kelapa. Dari ketupat sendiri adalah dari bahan daun kelapa, kuahnya adalah dari santan kelapa. Dan di sambalnya juga disajikan dengan perasan dari buah khas Kalimantan, yaitu limau kuit. Kami berharap ada investor atau Bapak Ibu panelis yang mau untuk kita boleh membuka cabang di kota-kota besar, mungkin Jakarta atau Surabaya. Dan kami juga rindu bisa memperkenalkan produk ketupat kandangan ini menjadi seperti salah satu produk lokal lainnya. Nah sekarang kita akan bertanya pada tim panelis, kira-kira dari tadi kan udah dicoba nih, saya mau bertanya ke Pak Rex dulu. Pak Rex, gimana rasanya, enak Pak? Jujur ya, enak banget sih ini. Gitu ya. Terima kasih Pak. Saya mau nanya gini, pertama ada cita-cita untuk berkembang di setiap kota. Ini maksudnya model bisnisnya mau di franchise-kan gitu atau mau dijalankan sendiri? Harusnya dijalankan sendiri. Iya. Kalau berbicara problem bisnis ini adalah semua bahan bakunya harus datang dari sana. Ya. Bahkan berasnya ini bawa di pesawat, berasnya harus dari sana. Nyampe di sini tuh beda ternyata berasnya. Oke, jadi kalau saya ngelihat gini, lebih realistis dulu ya. Ya. Lebih realistis dulu adalah tentu menjadi semacam destinasi ketika kita ke Palangkaraya. Wah, itu bisa gede banget sebetulnya bisnisnya. Nah, sementara untuk pengembangan kota-kota lain, kalau saya berpikir mungkin resep ataupun bumbunya itu bisa semacam di license gitu ke resto besar, grup-grup besar gitu. Yang dimana itu bisa menjadi menu di dalamnya. Nah, tapi di sisi lain, ya contoh misalnya di Jogja ada kopi klotok misalnya kan. Oh, itu hampir every tourist maybe ke sana jalannya. Nah, ini juga bisa dibentuk nih di Palangkaraya ini dengan branding yang tepat. Orang itu nanti kalau ke Palangkaraya harus ke ketupat kandangan Baban. Wah, itu udah satu bisnis yang luar biasa besar, dan menurut saya kalau itu terjadi, Mbak Gadis mungkin dan ibunya tidak ada waktu pasti ngejalanin. Terima kasih Pak. Pasti kami tertarik, tapi hanya seperti yang kami sebutkan di paparan kami, bahwa untuk proses dan bahan baku ini untuk menjamin bahwa ini adalah
ciri khas itu tidak bisa diubah. Jadi misalnya kayak beras memang harus kami bawa dari Kalimantan, kemudian ikan yang memang harus diasap, tidak bisa digoreng atau dipanggang pakai arang, jadi harus pakai tempurung kelapa dan harus ikan haruan. Jadi itu yang merupakan ciri khas yang tidak bisa diganti dengan bahan gini, lain. saya lebih permudah aja. Oke, saya nggak mau pakai nama brandnya deh. Ya. Tapi saya mau beli bumbu dan bumbunya, bukan resep. Tapi bumbunya, bumbu dasar. Ya. Yang dalam bentuk pasta ataupun dalam bentuk frozen dikirim. Saya mau jual di, saya punya misalnya coffee shop misalnya. Bisa nggak? Kalau bumbu ya bisa Pak. Ya, business owner itu kadang-kadang kurang fokus. Dan ketika berkembang bicaranya pengen buka cabang gitu kan. Padahal berkembang itu juga bisa membesarkan apa yang sudah ada. Ya misalnya sekarang omsetnya 5 juta bisa jadi 25 juta dengan mengembangkan tempatnya, jadi destinasi, ya tempat makan yang terkenal di Palangkaraya seperti itu. Nah jadi saya mengingatkan teman-teman ini untuk tidak terlalu fokus kalau ngembang itu harus tambah toko. Dan kalau tetap pengen berkembang, dikenal makanannya di mana-mana itu kan bisa juga dengan mengirimkan bumbunya. Bekerja sama dengan resto-resto lain. Kuahnya enak, terus rasa ikan asapnya juga enak, perpaduan dengan sambalnya juga enak. Jadi rasanya kalau memang saya tahu, saya akan coba cari. Ya. Permasalahannya adalah saya nggak tahu. Jadi saya sih mengamini yang Pak Rex sampaikan sih. Mungkin untuk perluasan di banyak tempat, saat ini belum terlalu kepikiran karena sebetulnya buat saya ini harusnya jadi sebuah top of mind makanan oleh-oleh pusat kuliner kalau saya datang ke Palangkaraya. Nah itu yang rasanya harus dipastikan dibangun gitu, build the brandnya karena hati-hati juga ketika tadi membangun brand lebih modern, sosial media lebih modern, kadang-kadang terlalu modern orang malah tidak melihat bahwa ini yang otentik dan orisinal. Modernisasi tentu boleh gitu, tempat yang lebih bagus, tempat yang lebih modern, lebih bersih, mungkin ber-AC, tapi pastikan bahwa baik dari penamaan, logo, dan lain-lain juga terlihat bahwa ini sebuah produk yang otentik dari sana. Sehingga orang merasa bahwa ketika saya makan ketupat Kandangan Baban, itu adalah ketupat yang paling asli dan enak. Apalagi ketika mereka sampaikan resepnya sudah berjualan di tahun 70-an. Saya menyetujui statementnya Mbak Dian mengenai keeping the tradition, karena itu adalah sebetulnya makanan yang tradisional dan tempatnya pun it's the home ground of the place gitu. Jadi ini kayak kalau contoh misalkan ini akan dibawa ke kota sebelah atau kota yang lebih besar ya mungkin perlu modernisasi atau rebranding yang lebih kekinian. Tapi karena tempat lahir makanannya juga di Palangkaraya dan jualannya di Palangkaraya, menurut saya itu justru tradisi tersebut yang harus didalamkan. Oke, saya mau tanya, ini pertanyaan fundamental yang mungkin saya belum mengerti. Jadi ketupat Kandangan Baban ini resep otentik yang tidak bisa ditemukan di seluruh Palangkaraya atau memang pemainnya itu banyak? Sama aja sebenarnya ketupat, cuman mungkin beda ya. Beda sama ketupatnya, cuman beda ininya, campurannya. Campuran, oke. Tapi kalau mau makan yang mirip-mirip, Ada. Ya? Oke. Untuk bumbu mungkin sama dengan ketupat-ketupat atau masakan ketupat yang lain, tapi kami punya bumbu rahasia yang mungkin berbeda dari ketupat Kandangan yang lain. Sekarang ketupat Kandangan ini statusnya adalah hidden gem. Jadi artinya orang akan mencari, kemudian banyak sekali rombongan yang datang karena cerita tradisionalnya masih sangat kental. Dan ini adalah kekayaan kuliner Indonesia yang harusnya dipertahankan. Jadi kekuatan terbesarnya dari ketupat Kandangan ini adalah memiliki resep warisan yang benar-benar dijaga sampai sekarang. Jadi rasanya itu sangat konsisten, enak, menggunakan bahan baku lokal, dan legend. Saya kurang mengerti yang dicari apa. Apakah dana
Atau ini apa 30 juta atau? Jadi mereka sekarang ini karena baru sebetulnya Gadis juga ikut terlibat dalam bisnis, tapi melihat bisnisnya ini benar-benar sangat-sangat tradisional sekali. Nah, Gadis berharap mau dibuat lebih modern. Tapi nggak ada nominalnya atau apanya? Nominalnya 30 juta. Yang 30 juta tadi 30 juta dan offer profit sharing berapa? 10%. 10%. Seterusnya. Oke, so bahasa sederhananya 30 juta itu untuk bantuan. Untuk bantuan, Perbaikan. Kalau mau berbisnis, kita ngobrol lagi. ngobrol gitu di balik kan. itu, setelah itu. Oke, baik. Tapi ntar kita akan kembalikan lagi ke tim panelis ya. Kan seperti apa keputusannya untuk episode Juragan Zaman Now kali ini. Dan pemirsa, masih ada calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Kira-kira siapakah dia? Dan apakah mampu memikat hati tim panelis? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Untuk menghadirkan makanan khas Papua, Tapi sepatutnya dimakannya pakai apa? Ikan. boleh ikan atau kalau di Papua lebih banyak pakai ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.